Halo semuanya. Ya, sesi ini kita masuk ke dalam firman Tuhan di Yohanes pasal 21. Mulai ayat 1 sampai 19 kita baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk puak?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarikkan lagi karena kebanyakan ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Di dalam pembacaan kita, banyak orang yang ada di dalam kita bertemu dengan Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus. Permasalahan yang besar kepada mereka adalah mereka masih belum bisa bebaskan diri daripada pikiran mereka.
Jika kita hanya bisa menerima firman Tuhan sebagaimana adanya, semuanya tidak akan menjadi masalah. Selama kita membaca kitab Yohanes, Yohanes tertulis sangat indah tentang bagiannya. Yohanes ini pada mulanya ada firman. Firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan ayat 12 berkata, semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan ayat 11 berkata juga, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dah, seperti di Yohanes pasal 1 cerita tentang Yesus Kristus. Pada saat orang mendengar firman Tuhan Yesus, jika mereka terima atau tidak terima, itulah yang penting sekali. Dan siapakah orang yang dapat menerima firman Tuhan Yesus? Firman Tuhan memang sudah berbeda dari pikiran kita. Yesaya 55 katanya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah rancanganku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, seperti begitu barang siapa Anda, tapi tidak ada orang yang mempunyai sama hati dengan Tuhan dari mulanya. Tetapi jika kita orang yang percaya Tuhan, kita akan menjadi orang yang menerima firman Tuhan walaupun itu tidak pas dengan pikiran kita. Kepada mereka yang mempercayai dirinya sendiri, mereka tetap menahan dan menyimpan pikirannya. Akhirnya itu saling tabrakan dengan firman Tuhan Yesus. Jadi Yohanes sering berkata tentang ini dengan baik-baik. Seperti Nikodemus, dia adalah contoh yang terbaik kepada kita. Dia datang kepada Yesus dan berkata, aku tahu bahwa engkau datang dari Tuhan. Jika seperti yang katanya dia sungguh tahu Yesus datang dari Tuhan, tidak boleh menabrakkan pikirannya dengan firman Tuhan Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tapi Nikodemus tidak dapat menerima firman itu. Bagaimana mungkin orang yang sudah dilahirkan, bagaimana melihat kembali? Apakah dia masuk ke dalam rahim ibunya? Ini tidak masuk akal kan? Tapi kata Yesus, ya memang sikap Nikodemus berkata itu tidak begitu baik. Siapa yang dia berkata kepada adalah Yesus. Bagaimanapun dia menganggap diri adalah benar, tapi harus terima kata Yesus. Tapi dia tidak bisa. Bagaimanakah mungkin dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini tidak masuk akal maksudnya. Dengan pembacaan kitab suci, apa yang penting dan apa yang heran adalah Yesus berkata, bagaimana orang dilahirkan kembali. Sesungguhnya Yesus adalah Tuhan sendiri yang tidak punya tubuh seperti kita, tapi Yesus datang untuk mengampun dosa kita manusia. Jadi, dia serupa Allah, tapi harus bertubuh seperti kita manusia. Dia sendiri adalah Tuhan dan pakai tubuh manusia. Jadi, dia lahir kedua kali kan? Dan melainkan kita adalah manusia biasa, tapi harus berpakai Tuhan. Dengan pikiran diri sendiri, tidak sama sekali akan terhubung dengan firman Tuhan, hati Tuhan. Seperti Yesaya 55 tadi berkata, firman Tuhan, ya sebab rancanganku bukan rancanganmu, sebab dan jalanku bukan jalanmu. Tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari jalanmu. Nah, seperti begitu, pikiran kita tidak sama sekali sama dengan firman Tuhan. Untuk kita menerima firman Tuhan, apa yang kita harus melakukan?
Kita harus menyangkal dan membuang pikiran kita dan terima firman Tuhan. Itulah dasar untuk kehidupan rohani. Jika kita menyelesaikan soal ini, mulai saat itu kehidupan rohani kita menjadi sangat gampang dan menarik. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Nikodemus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kepada Nikodemus yang dia bisa ngerti tentang kelahiran kembali, Yesus terus memberi pengajaran. Katanya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kamu lahir dari daging, bukan roh, maksudnya. Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan, jadi roh, tapi untuk datang dunia ini harus pakai tubuh manusia. Tapi kita sendiri adalah hanya tubuh, daging saja, harus pakai dan terima rohnya. Kepada mereka yang menerima firman Tuhan Yesus bagaimana adanya, firman Tuhan adalah sama dengan hati Tuhan. Pada saat orang terima itu sama dengan dia terima roh Tuhan kepada hati mereka. Dan itu dapat berkata iman dan kepercayaan. Pada saat menerima firman Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Nikodemus lagi, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Pada anak-anak dari Israel dipagut oleh ular dan sedang mati, Tuhan berkata kepada mereka, membuat ular tembagan, taruh di atas tiang. Setelah kita membaca Alkitab, pengetahuan tentang Alkitab mungkin bertambah, kan? Emas di dalam kitab berkata kemuliaan Allah. Dan perak adalah penghargaan karena penebusan. Dan tembaga berarti penghakiman. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Pada saat Musa meninggikan ular tembaga, maksudnya dosa itu telah dihakimi. Pada saat Yesus ditinggikan, disalibkan, dia telah menerima semua hukuman kita. Oleh sebab itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan telah menerima penghakiman. Dan itu berarti Yesus Kristus, ular tembaga itu. Dan orang melihat ular tembaga kepada orang-orang yang dipagut ular tedung dan memandang ular tembaga. Seperti itu kepada orang yang berbuat dosa, pada saat dia melihat Yesus yang disalibkan, ya di sanalah dosaku telah selesai. Dosaku sudah diampuni di situ, aku telah bebas dari dosaku. Itu apa yang Tuhan jelaskan. Dan dengan begitu jelas, Yesus berkata kepada Nikodemus. Tapi Nikodemus tidak terima. Hanya dia tinggal di dalam daging saja. Jika dia bisa menerima firman Tuhan Yesus, roh dari Yesus dapat masuk ke dalam Nikodemus. Tadi sesi sebelumnya, ada seorang nama Sim Hong Sop yang suka mabuk. Masih ingat kan? Tetapi pada saat dia terima firman Tuhan Yesus, dalam hati dia ada pembaharuan besar yang terjadi. Dia sehari-hari menghabiskan 12 botol minuman keras. Tetapi pada saat dia terima firman Tuhan Yesus, yang heran terjadi. Dulu dia nggak bisa tahan jika dia tidak minum. Sampai dia kejar istri tempat kerjanya dan minta uang dan mengkacaukan di sana. Dan pada hari itu, saya hanya berkata kepada dia untuk suruh ini dan dilarang lain. Tetapi, menyangkal pikiranmu dan terimalah firman Tuhan Yesus. Dan saya bacakan Ibrani 10 ayat 14.
Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan mereka, untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh karena persembahan tubuh Yesus Kristus sendiri, kita sudah dikuduskan. Dan kekudusan itu tidak akan sia-sia, tidak akan habiskan, tidak akan terbuang, tetapi menahan sempurna untuk selama-lamanya. Ada banyak yang berkata ini tidak masuk akal. Tetapi saya percaya firman Tuhan ini. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Untuk apa? Oleh satu korban. Yesus sendiri mengorbankan dirinya sendiri dan menguduskan kita. Dan kekudusan itu jadi sempurna untuk selama-lamanya. Ini kata kitab suci. Tetapi masih banyak orang tidak percaya firman Tuhan ini. Tetapi percaya pikirannya. Bahwa karena mereka aku berdosa, aku orang berdosa, tolong ampuni dosaku. Seperti saudara Shim Hong Sab ini. Tapi apa yang kata firman Tuhan? Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Apakah anda sempurna? Aku tidak, Pak Pendeta. Ya, dialah suka mabuk. Bagaimana dia mungkin dapat berkata dia sempurna? Selama 20 tahun dia terus mabuk. Satu ketika istrinya merasa marah sekali. Lalu dia pergi ke toko minuman. Ada yang minuman 2 liter yang besar. Dia membeli 5 botol sampai beras sekali. Nggak bisa bawa semua. Lalu mengikat talinya dan membawa di kedua tangannya. Lalu suaminya tidak hanya melihat saja. Kenapa kamu beli ini? Tanyanya. Ya, minumlah ini. Minum dulu dan matilah. Kamu lebih baik mati. Istri berkata gitu. Sampai apa? Ini adalah bagaimana dia merasa sulit sekali. Tapi pada saat saya bertemu saudari itu di gereja Hapcheon, saudari itu berkata sampai menangis. Oh, jangan menangis, saya berkata. Besok pagi, bawalah suamimu kepadaku. Besok pagi dia membawa suaminya di doa pagi-pagi. Sebelum dia datang pagi-pagi, dia telah menuang 2 botol di mangkok besar. Walaupun ini minuman keras yang alkoholnya tinggi sekali. Jadi, biasanya minum dengan cangkir yang kecil. Tapi dia menuang mangkok besar langsung. Seperti yang 200 cc agak kurang, habis menuang 2 langsung dan minum semuanya. Jadi sudah baunya jelek sekali. Lalu dia datang dan berkata, saya bacakan Ibrani 10 ayat 14. Sini bilang apa? Katanya firman Tuhan. Sebab oleh satu korban saja, Yesus Kristus mengorbankan diri di atas kayu salib. Ia telah menguduskan kita dan menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan, kan? Dan saya terus berkata, saudara, apakah anda sempurna? Apakah anda kudus? Oh, aku tidak. Ya, memang tidak, kan? Karena setiap hari dia mabuk. Gimana dia sempurna? Lalu saya berkata, kita berkata anda telah dikuduskan dan disempurnakan. Tapi kiranya anda masih belum sempurna, masih belum kudus. Jadi firman Tuhan, pikiranmu tidak pas, kan? Siapa yang benar, firman Tuhan atau pikiranmu? Jadi, banyak orang berusaha percaya Tuhan, tetapi menerima apa yang cocok dengan pikirannya. Tapi yang tidak mau terima. Artinya itu percaya diri, tidak Tuhan. Apa yang sulit? Dulu saya merasa sulit kehidupan rohani, tapi menjadi gampang kepadaku. Karena dulu saya terima sesuatu yang cocok dengan pikiran kita, tapi yang tidak pas, tidak terima. Waktu itu kehidupan rohaniku sulit sekali. Itu sama dengan tidak percaya Tuhan. Tapi semakin banyak lanjut melakukan kehidupan rohani, ya, apa yang cocok dengan pikiran kita harus terima. Dan juga apa yang tidak cocok pikiran kita pun harus terima. Nah, di Yohanes pasal keempat, ada perempuan Samaria. Pada satu ketika dia berkata dengan Yesus Kristus,
Yesus berkata, barang siapa meminum air ini akan haus lagi. Tetapi kata Yesus, barang siapa minum air yang ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, ini bagaimana mungkin terjadi? Perempuan ini berpikir seterusnya, tapi nggak bisa ngerti dia. Ya, apakah ada air yang tidak akan haus lagi? Dia tidak bisa mengerti. Tetapi apa kata perempuan ini? Karena dia menganggap diri adalah sudah bersalah dan dialah yang Mesias, kata dia adalah yang benar. Lalu perempuan ini berkata, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Artinya apa? Dia tidak sama sekali mencampurkan pikiran diri, tapi hanya terima firman Tuhan Yesus. Mulai saat itu, perempuan ini mulai berubah. Dan pasal 5, orang sakit 88 tahun, sudah lama sekali dia sakit. Bagaimanapun dia berusaha, tidak bisa berdiri dan berjalan. Tapi Yesus berkata kepadanya, angkatlah, bangunlah tilammu dan berjalanlah. Nah, jadi orang ini merasa agak kesulitan dalam pikirannya. Karena pikirannya, pengalamannya, hikmatnya, dia tidak mungkin berjalan, pasti. Tapi Yesus berkata, angkatlah dan berjalanlah. Hanya satu cara saja dia dapat terima firman Yesus adalah kepada yang menyangkal semua pikiran diri sendiri. Jadi kehidupan rohani tidak akan berhasil karena perbuatan kita yang baik atau melakukan yang sesungguhnya, tetapi menerima Yesus Kristus. Tidak hanya yang cocok dengan pikiran kita, tapi apa yang tidak cocok itu pun harus terima. Itulah dapat berkata kita percaya Yesus. Jika itu sudah bisa jadi, kehidupan rohani menjadi sangat gampang. Orang sakit 38 tahun ini karena sudah lama tidak bisa berjalan, sudah tahu. Tapi setelah Yesus berkata, bangunlah dan jalanlah, dia mulai berjalan. Walaupun dia sudah tahu kondisinya sendiri, tapi dia membunuh pikirannya sendiri dan mengabaikannya, lalu mengikut kata Yesus. Sesuai dengannya bangun dan usaha jalan. Pada saat mencoba jalan dia, yang heran terjadi kepadanya. Dia sudah bisa merasa kekuatan, bisa berusaha dan berdiri dan sudah bisa. Karena kata Yesus, itulah kata Yesus. Kiranya kita itu sudah tidak bisa berhasil, tetapi inilah bagaimana caranya orang percaya Yesus. Bagaimanapun dia berpikir, tapi tidak akan dipengaruhi olehnya. Tapi kondisi dia terima hanya Yesus Kristus saja. Yesus bukan manusia sendiri. Seperti yang orang buta berkata, ya pergi ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu sendiri. Dia adalah seorang yang pengemis, harus meminta uang, cari uang, buat makan, dan cari tempat tinggal. Dia tidak sama sekali pergi ke kolam Siloam. Ya, memang kehidupan orang buta ini sangat berbeda dari hidup kita kan. Jika dia tenggelam, bagaimana dia keluar? Dia hilang jalan, bagaimana caranya? Dia pasti takut jalan di sana. Tetapi pada saat dia disuruh pergi kolam Siloam, dia tidak sama sekali memasukkan pikiran lagi, tapi tetap mengikut sesuai dengan firman Yesus. Semua firman Tuhan berkata begitu kepada yang mereka ikut pikiran diri. Itulah jalan yang beda dari Yesus Kristus. Bagaimanapun pikirannya sendiri, tetapi yang percaya firman Tuhan dan ikut dia, itulah yang percaya Yesus. Kepada yang pemabuk, kepada yang terus mabuk selama 20 tahun, kepadanya saya meminta menyangkal pikiran diri dan berusaha mengisi firman Tuhan Yesus di dalamnya. Selama 30 menit kami tengkar. Saudara lihat ini. Sekarang Anda berpikir,
Anda tidak sempurna karena selalu mabuk. Tapi firman Tuhan berkata Anda sudah sempurna, sudah dikuduskan. Dan kekudusan itu untuk selama-lamanya. Benar enggak? Siapa benar, katamu atau firman Tuhan? Ya, firman Tuhan memang benar, Pak Pendeta. Kalau gitu, kamu sempurna, aku tidak. Dengan jujur ini saja, terus 30 menit saya sampaikan kepada dia. Terus saya jelaskan. Ya, menyangkal pikiranmu. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jadi, dengan pikiran kita tidak bisa percaya Yesus. Harus menyangkal itu biar kita terima Yesus Kristus. Yang baik atau yang tidak, apa yang kau mengalami atau mengetahui, semuanya harus membuang, harus percaya, terima Yesus Kristus saja, firman Tuhan saja, dan itu adalah firman Tuhan dan hati Tuhan, dan menjadi satu, dan masuk ke dalam hatimu, kamu menjadi seperti Yesus, kamu akan menjadi berubah. Itu yang saya jelaskan kepada dia. Ya, sungguh aku ini orang jahat dulu. Tapi satu ketika saya menyangkal pikiranku dan terima firman Tuhan Yesus. Apa? Sungguh saya sudah berbuat banyak dosa, sudah banyak kali berbohong, sudah banyak sekali mencuri. Tetapi yang heran adalah Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Tapi ayat 23, kita semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak akan masuk ke kerajaan surga, ya kan? Sudah jauh. Tapi ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib, oleh kasih karunia dengan cuma-cuma telah dibenarkan. Katanya telah dibenarkan. Siapa? Yesus yang melakukannya. Tuhanlah yang membenarkan. Jika Tuhan berkata gitu, kita sudah dibenarkan. Memang ini firman Tuhan yang kita punya. Semua bicara begitu kan? Jika Tuhan berkata telah membenarkan kita, sudah kita dibenarkan. Tapi banyak orang berkata apa? Tuhan, aku orang berdosa. Ini pikiran sendiri. Maksudnya mereka tidak terima firman Tuhan. Tetapi jika mereka terima, walaupun dia berbuat banyak dosa, tapi jika Tuhan berkata benar, sungguh kita dibenarkan. Betapa banyak orang tidak mau terima firman Tuhan. Orang mempunyai pikiran diri, dengan itu tidak mengetahui tentang hati Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Seperti yang Petrus, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum Yesus tertangkap di Getsemani, semua murid-murid kabur. Tapi Yohanes sama Petrus tidak kabur. Mereka pura-pura kabur. Tapi dari jarak jauhnya mereka mengikut Yesus ditangkap. Lalu mereka tiba di rumah Anas, imam kepala waktu itu. Kebetulan Yohanes sudah kenal orang di sana, jadi bisa masuk. Tapi Petrus tidak bisa. Hanya Petrus tidak bisa masuk, tinggal di luar. Lalu Yohanes keluar lagi dan diminta kepada satpamnya, ini temanku bisa masuk bersama. Oke, baik. Jadi dengan itu Petrus bisa masuk. Pada Petrus mau masuk, ada yang melihat Petrus, oh kamu adalah orang dari Yesus. Oh aku nggak tahu orang itu, katanya. Jadi dia menyangkal 1 kali. Lalu ya mungkin dia, tapi tidak pasti dia masuk dia. Lalu mereka
membakar api dan mendekatinya karena kedinginan. Dan itu sudah menjadi malam. Oleh karena api itu, orang ketahui wajahnya Petrus. Oh, ini murid Yesus. Katanya, oh aku tidak kenal dia. Aku sudah pernah melihat kamu di bukitnya. Katanya, aku tidak tahu Yesus. Saya tidak tahu dia. Dengan begitu dia menyangkal Yesus. Waktu itu ayam berkokok. Waktu itu dia berpikir, ingat kata Yesus, dia menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Lalu dia keluar dan menangis. Lalu Yesus mati atas kayu salib. Dan setelah kemudian dia bangkit. Dan Yesus itu datang kepada murid-muridnya. Dan itu hal yang hebat sekali. Oh ya, Yesus sudah datang. Yesus sudah bangkit. Terima kasih banyak. Mereka harus berkata gitu. Tapi oleh terasa sangat dosa Petrus, karena dia telah menyangkal Yesus ketiga kalinya, bagaimanakah mungkin kamu disebut murid dan rasul? Apa kamu adalah murid dia? Kamu yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia mempunyai perasaan kesalahan. Keinginan dia mau pegang tangan Yesus, baik terima kasih Tuhan engkau telah bangkit. Mau berkata begitu, tetapi perasaan-perasaan bersalah terus muncul dalam hatinya. Dan juga Yesus sudah bangkit. Apa yang dia harus melakukan? Harus pergi menyaksikan bangkit Yesus. Dialah anak Tuhan. Dia telah bangkit. Dia sudah bangkit. Begitu dia harus menyaksikannya. Tetapi Petrus tidak bisa melakukan begitu. Dia jatuh ke dalam pikirannya diri dan bertambah pikiran-pikiran terasa dosa. Apakah aku muridnya, rasulnya? Tidak mungkin. Aku hanya nelayan saja. Nah, sekarang kitab suci berkata apa? Firman Tuhan di Ibrani pasal 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Tuhan Yesus dengan mengorbankan diri sendiri, dia telah menguduskan untuk selamanya. Dan 15 berkata, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Nah, di sini maksud Tuhan adalah Tuhan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan akal budi mereka. Apa artinya ini? Dulu dalam hatiku tidak ada firman Tuhan Yesus. Tetapi pada saat terima firman Yesus, firman itu masuk ke dalam hatiku, hati kita. Dan hati yang kita terima adalah hati Yesus. Dan hati Yesus masuk sebagai Roh Kudus, dengan itu dilahirkan kembali. Itulah saatnya kita menjadi satu hati dengan Tuhan. Tetapi kepada mereka tidak punya Yesus, mereka kata orang berdosa. Tapi kepada mereka yang terima Yesus Kristus, ya saya sudah dibenarkan, katanya. Ayat 17 berkata, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, kepada orang yang terima firman Tuhan ini, kita tidak boleh berkata orang berdosa. Ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Semua dosa kita telah hapuskan di atas kayu salib. Ini apa kata kitab suci. Tapi banyak orang sekarang, mereka membaca Alkitab, mereka baca firman Tuhan, tapi yang cocok dengan pikirannya terima. Tapi tidak terima.
Aku kelihatannya orang berdosa. Bagaimana mungkin orang benar? Aku sudah berbohong, membenci, mencuri. Bagaimana mungkin aku orang benar? Tetap orang berdosa. Tapi ini tidak niat diri. Tapi firman Tuhan Yesus telah dibenarkan, telah dikuduskan kita. Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa dan untuk menyelamatkan untuk selama-lamanya. Inilah keberbedaan yang percaya Yesus dan tidak. Kepada mereka yang berkata, aku percaya Yesus, namun tidak sesungguhnya, mereka percaya pikirannya sendiri. Tetapi mereka yang percaya Yesus, melainkan pikiran diri, tetapi dia percaya firman Tuhan Yesus. Saudara, saya sendiri membenci, pernah membohong, pernah mencuri. Aku yang kotor, tapi Yesus berkata, dia telah membenarkan, menyucikan, menguduskan oleh darahnya. Karena saya percaya Yesus, jika Tuhan berkata benar, aku telah dibenarkan. Pada saat saya datang di negara Dominika, banyak orang kumpul, banyak pendeta kumpul. Lalu saya berkata, aku menjadi orang benar. Banyak pendeta itu kumpul, mereka terkaget. Mau bertanya, katanya. Ya, silakan. Apa Anda enggak berdosa, tidak berbohong, tidak pernah mencuri? Saya menjawab, saya sudah banyak sekali berbohong, tidak bisa menghitung. Sudah mencuri banyak. Kalau gitu kamu orang berdosa, kata dia. Iya benar, aku orang berdosa. Tetapi Tuhan berkata, aku telah membenarkanmu. Tuhan adalah yang hakim. Jika Tuhan berkata, benar, disucikan, aku disucikan. Katanya telah dibenarkan oleh cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus, kan? Ya, jika Tuhan membenarkan, kita sudah dibenarkan. Kenapa kamu menghebohkan diri orang berdosa walaupun melawan firman Tuhan? Jika Tuhan berkata benar, jika masih belum, Tuhan berkata dosamu dihapus walaupun masih belum, kita harus menyangkal pikiran diri. Jika Tuhan membenarkan, kita sudah dibenarkan. Amin. Ini kita percaya Yesus. Ada yang berkata pendeta Osupa adalah yang sesat. Karena kita adalah orang berdosa, tapi dia berkata orang benar. Itu tidak benar katanya. Memang dia sendiri berpikir. Tapi bagaimanapun aku sudah berdosa, tapi Tuhan membenarkan, aku sudah dibenarkan. Jadi, saya tidak percaya pikiran diri, tapi percaya firman Tuhan. Itulah orang yang percaya Yesus. Begitu, kehidupan rohani jadi gampang, mudah sekali. Karena semua persoalan menjadi persoalan Yesus. Tuhanlah yang membenarkanku. Tuhanlah membenarkanku. Jika tidak benar, ini tanggung jawab Yesus, bukan tanggung jawab kita, kan? Benar? Iya. Di Roma, pasal 4 berkata apa? Kepada mereka yang kerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jika kita menerima sesuatu melalui kerja, ini bukan kasih karunia, tetapi menjadi hak. Ya, jika saya kerja, tapi orang nggak bayar, dia menghutang ke saya, kan? Jadi kepada yang kerja ini tidak menjadi kasih karunia. Tapi ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia, walaupun dia enggak kerja, tidak suci sendiri, tetapi ada yang membenarkan dia adalah Tuhan. Dia sendiri tidak kerja, tidak suci sendiri, tetapi Tuhan membenarkan. Orang yang durhaka itu, dia tetap berdosa dan tidak kerja untuk baik-baik, tapi bagaimana Tuhan membenarkan kita? Ya, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Jadi dapat berkata, membenarkan. Jika kita percaya itu, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan
yang ditutupi dosa-dosanya. Yang penting berikutnya, katanya di sini, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan tidak akan memperhitungkan dosaku menjadi kejahatan dosa. Ya, kita sungguh berdosa. Kenapa tidak diperhitungkan kepada kita? Karena Tuhan Yesus telah melunas bayar semua upah dosa. Walaupun kita berdosa, tapi Tuhan tidak memperhitungkannya. Nah, sekarang Petrus, dia telah menyangkal Yesus ketiga kalinya. Ya, itu memang sulit sekali dia kan. Setelah Yesus bangkit berdiri, biasanya dia, oh Yesus sudah datang, sudah bangkit, terima kasih, senang bersumpah. Dia seharusnya berkata begitu. Dia harus melakukan senang-senang, tapi dia kecewa, berada dengan kesedihan. Karena dia telah menyangkal Yesus ketiga kalinya. Dia merasa sulit sekali. Setelah Yesus meninggalkan mereka, dia berpikir, apakah aku murid Yesus? Aku bukan rasul dia. Tidak mungkin, aku hanya nelayan saja. Bagaimana saya raya disebut murid Yesus? Aku telah menyangkal dia 3 kali. Lalu dia pergi tangkap ikan. Tapi yang heran terjadi, pada hari itu Tuhan Yesus datang di Galilea untuk menemukan Yesus. Pada saat Petrus pertama ketemu Yesus, sepanjang malam dia menawarkan jalan, nggak tangkap apa-apa. Hari itu juga begitu. Pada saat pertama menawarkan jalan yang dalam, tapi sekarang dia berkata menawarkan di sebelah kananmu dan menangkap banyak ikan. Lalu Petrus renang sampai ke bukit, ketemu Yesus. Di sini sudah siap api arang dan roti dan ikan. Tuhan menunggu dengan siapkan sarapan. Jadi setelah sarapan mereka, nah cerita yang heran di sini kata Yesus adalah Tuhan tidak berkata, Petrus, kenapa engkau menyangkal 3 kali? Ya kan? Petrus mempunyai 2 hal. Yang satu terasa penghukuman karena dia menyangkal Yesus. Jika hanya itu saja, dia meninggalkan semua dan boleh akan pulang. Tetapi walaupun dia pulang ke tangkap ikan, tapi ada yang kena. Hati dalamnya adalah dia masih mempunyai hati mengasihi Yesus. Jadi hampir kita semuanya mempunyai kedua sisi hati pada kita, tapi iblis memaksakan kita memandang satu sisi saja. Jadi ini menjadi masalah. Pada hari Yesus makan, lalu tanyakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus mulai berpikir, ya memang benar, sudah faktanya dia telah menyangkal Yesus 3 kalinya. Tapi masih benar juga dia mengasihi Yesus. Jadi jawabnya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus mempunyai hati yang mengasihi Yesus. Dan karena dia menyangkal menjual, jadi hati yang sedih. Tapi iblis terus memperpentingkan, kasih lihat kepada Petrus, kamu sudah tangkap jual Yesus, pergi tangkap ikan saja, terus berkata begitu saja. Iblis terus menyakiti hati Petrus karena dia menyangkal 3 kali Yesus dan paksakan dia tangkap ikan, begitu. Jadi hati yang sulit ini berada di dalam Petrus, tapi juga ada hati yang mengasihi Yesus. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi Yesus memperbesarkan hati Petrus tentang mengasihi Yesus. Dia sungguh mempunyai hatinya itu. Jika pikiran yang menyangkal Yesus
keluar dan menguasai hati kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dan meninggalkan tempat dan tangkap ikan. Tapi hati mengasihi Yesus berkembang, kita dapat mengasihi, kita akan melayani Tuhan. Dan Tuhan memperkembangkan hati yang mengasihi Dia dalam Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi Petrus terus berpikir, iya, dia sungguh mempunyai hati yang mengasihi Yesus. Iya Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dia terkaget, heran. Kiranya dia dibenci oleh Yesus, dimarahi oleh Yesus karena penyangkalan, tapi katanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dia terasa heran sekali. Seperti anak yang kedua, tidak tahu hatinya ayah. Seperti Petrus, tidak tahu hatinya Yesus. Kita pun tidak tahu hati Tuhan. Jika kita melihat dengan pikiran diri, kita berdosa yang jahat dan Tuhan akan membenci, marah, tidak akan mengasihi kita. Tuhan, akulah orang berdosa. Terus mereka dan kita orang berpikir. Tapi jika orang sungguh mengenal hati Tuhan, Tuhan tidak sama sekali berkata tentang dosa kita. Tuhan berkata, aku telah membenarkanmu, jadi gembalakanlah domba-dombaku. Pada hari itu, setelah Petrus ketemu Yesus, hati dia berubah total. Ya Tuhan, Engkau suruh kepada orang seperti aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Aku akan mengembalakan domba-dombamu. Aku akan melayani Engkau. Lalu pada hari Pentakosta terima Roh Kudus. Setelah itu, dia memang mempunyai hati, pikiran, menyangkal Yesus telah disingkirkan. Tetapi firman baru disuruh kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan itu dia menyaksikan firman Yesus. 3.000 orang diselamatkan, 5.000 orang diselamatkan. Seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan yang hebat sudah terjadi oleh Tuhan kan. Pada saat kita menghadapi firman Tuhan, kita masih mempunyai banyak pikiran diri. Jadi banyak kali kita membaca, maksudnya sudah berbeda dari maksud Tuhan. Setelah anak bungsu pulang ke rumah ayahnya, pikirannya sudah berbeda dari pikiran ayahnya kan. Pandangan Yesus kepada Petrus sudah beda pandangan Petrus kepada diri sendiri. Ya memang kita juga pernah dan berbuat dosa. Tetapi apakah Yesus masih kurang untuk mengampuni dosanya? Apakah Tuhan Yesus tidak cukup untuk mengampuni dosanya? Tuhan berkata tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Terus orang fokus dalam pikirannya sendiri, tolong mengampuni. Walaupun Tuhan telah mengampuni dan tidak akan mengingat dosa kita kan? Karena saya memberi khotbah bahwa saya telah menerima pengampunan dosa dan tidak ada dosa lagi, ada yang berkata aku ini adalah aliran sesat. Tetapi saya terus memberikan ini sepanjang tahun yang lalu sampai sekarang, sampaikan khotbah melalui online kepada banyak negara. Bulan Mei tahun yang lalu, saluran televisi 276 siarkan khotbahku. Dan musim gugur tahun yang lalu 655 saluran televisi dan radio siarkan khotbahku. Dengan pendengaran itu 620.000 pendeta telah bekerja sama dengan kita untuk memberitakan kebenaran mendalam. Kami baru memulai sekolah teologi di New York, dan para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, 8.000 orang mendaftarkan dan membelajar sekarang. Sekarang mereka bisa sadar, kata mereka pengakuan orang berdosa itu sudah bersalah.
Jika Yesus telah mati, kita berkata kita orang berdosa, itu sia-siakan kematian Yesus. Tuhan mati karena mengampuni dosa kita, kan? Di Roma 4 ayat 25 berkata, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, tanda paku dan bekas luka lambung ini bukti pembenaranmu, pengampunan dosamu. Ini kata Yesus kepada kita hari ini juga. Jadi turunkan pikiranmu masing-masing, tapi percayalah firman Tuhan Yesus. Semuanya telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Tetapi dibenarkan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tidak benar sejak awalnya, tapi dulu kita orang berdosa, tapi oleh karena penebusan Yesus Kristus, penyaliban Yesus, kematian Yesus telah dibenarkan. Jika Tuhan membenarkan, kita sudah dibenarkan. Mari kita percaya ini. Setelah dengar ini, banyak hamba Tuhan dan pendeta-pendeta di seluruh dunia, mereka memperbarui hatinya dan imannya. Sekarang ini juga, banyak orang yang tidak bisa terhitung semua dari seluruh dunia dengar firman ini. Ini bukan pikiran dan pendapat pendeta Oxford sendiri, tetapi firman Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Kita menyangkal pikiran diri dan percaya firman Tuhan. Kita berdosa dan memang sudah berdosa banyak, tetapi jika Tuhan membenarkan, kita sudah dibenarkan. Amin. Inilah orang yang percaya Yesus. Saudara Simon yang pemabuk tadi, apakah Anda orang berdosa? Katanya, aku tidak lagi. Apa kamu masih belum sempurna? Oh tidak, aku sudah disempurnakan. Inilah bagaimana dia percaya dan iman. Mulai saat itu Roh Kudus kerja kepadanya. Akhirnya dia tidak mau minum lagi. Dulu jika dia tidak minum, nggak bisa tahan, tidak makan laci, tapi terus minum saja. Tapi haleluya, kita puji Tuhan. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur bagimu. Darah Yesus di atas kayu salib telah mengampuni dosa kami. Itu sudah tertulis di Alkitab, dan kami percaya itu adalah firman-Mu Tuhan. Tuhan tidak mungkin berkata kita membersihkan. Tuhan membersihkan kami walaupun masih belum. Tetapi banyak orang masih berpikir percaya diri sendiri. Katanya orang berdosa. Biar kami menyangkal pikiran diri. Tetapi tolong membantu dapat percaya firman-Mu yang kebenaran itu. Setelah menerima pengampunan dosa, memuji Engkau yang menyelamatkan kami, dan tolong memimpin kami menjadi pelayan untuk pemberitaan Injil. Pada hari Paskah tahun 2021, Tuhan Yesus yang bangkit datang dan mengetuk pintu hati orang masing-masing, dan sadarkanlah mereka, dosa mereka telah diampuni oleh darahnya. Biar mereka bebas daripada dosa dan melayani kepada Tuhan. Jangan meninggalkan mereka dalam pikiran mereka berdosa. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan seminar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semua.